فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Insyaallah tabaraka wa ta'ala kita akan lanjutkan bacaan kita dari kitab Al-Qawaidul Muslah fi sifatillah wa asma'ihi husna karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Di mana barakallahu fikum kita akan mengambil kaidah yang ketiga dari pasal asma'illah ta'ala. Baik. Anda lihat kasyaf. Sebutkan kaidah yang pertama dari kaidah ini, buku ini. Ukasyah Tsani. Sebutkan kaidah yang pertama yang disebutkan oleh penulis. Musabu. Keras. Asma'ullah ta'ala kulluha husna. Bahwasanya nama-nama Allah semuanya adalah husna. Apa makna husna? Nah, tapi balighatun fi husni kamal, pada puncak keindahan dan kesempurnaan. Ahsan, tabarakallahu fi. Abdullah, kaidah yang kedua. Jelas. Musaffar. Asma'ullah ta'ala a'lamun wa awsafun. Nama-nama Allah itu adalah nama sekaligus sifat. Nama-nama Allah adalah nama sekaligus sifat. Ditinjau dari lafaznya maka itu nama. Ditinjau dari maknanya maka itu adalah sifat untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Abu Zakaria, Abu Utsman. Apakah ad-dahru nama dari nama Allah? Lah, kenapa? Kenapa ad-dahru kau katakan bukan nama Allah? Pertanggungjawabkan. Ya, harus. Utarakan alasan. Tidak apa-apa kalau dia sebutkan alasan, tidak apa-apa. Nabi as-10 kalau bisa. Ahsanta. Karena kalimat atau kata ad-dahru adalah kata jami, kata baku yang tidak bisa ditarik makna sifat itu. Sementara barakallahu fikum kaidah kedua mengatakan nama-nama Allah adalah nama sekaligus sifat. Sementara dahar yang artinya masa tidak ada sifat padanya.
Jadi tidak ada sifat dunia bagi Allah Subhanahu wa taala di situ. Baik. Lalu bagaimana dengan hadis yu'dini ibnu Adam yasubbu ad-dahra wa ad-dahru. Anak Adam mengusik ketenanganku. Dia mencerca dahar, sedangkan saya ada dahar. Allah mengatakan di sini saya ada dahar. Mau apakan hadis ini? Hadisnya muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih. Hadis. Siapa bantu? Siapa yang membantu? Ada Farhan? Arul? Mau bantu? Bagaimana dengan hadis ini? Aku tidak sepakat dengan muat. Kalau tidak sepakat, selesai masalah. Anak dahar, anak khaliqud dahar. Anta mu'awil. Kalau begitu kamu lakukan ta'wil. Kau katakan anak dahar artinya Allah yang menciptakan dahar. Tidak ada yang dapat khaliq. Berarti kau mentakwilkan. Ya ahlas sunnah. Rajantumuna bit-ta'wil. Fa'antum ta'wil. Kalian menuduh kami melakukan ta'wil, tapi kalian sendiri ta'wil. Ini katanya Asy'ariyah. Anak dahar. Dahar. Kenapa? Suatu makhluk yang Allah ciptakan. Ayo. Karena masa ada batasnya. Sehingga Allah tidak bersifat dengan atau tidak bernama dengan dahar. Baik. Kalimat yu'dini ibni Adam yasubbu ad-dahr wa ad-dahr, anak Adam mengusikku karena dia mencerca, mencela waktu siang, musim siang dan semisalnya. Sedangkan saya ada dahar, yaitu saya yang menciptakan waktu itu. Sehingga secara tidak langsung mereka telah mencerca Allah yang menciptakannya. Ini makna hadis. Dan hadis itu harus. Kenapa barakallahu fikum? Karena tidak akan mungkin ada yang bisa menyakiti Allah. Dan sebagaimana barakallahu fikum tidak didapatkan ada yang langsung mencerca menyakiti Allah dengan sedemikian rupa. Kenapa barakallahu fikum? Karena manusia yang mencerca masa bukan mencerca Allah. Yang mereka cerca adalah musim ini musim gagal panen, musim sial, April. Yang mereka cerca bukan pencipta dari waktu, tapi yang mereka cerca adalah waktu yang terjadinya kesialan itu. Waktu di mana dia merasakan kesialan itu. Sehingga barakallahu fikum, seseorang yang mencerca ad-dahar yaitu masa bukan mencerca Allah Subhanahu wa taala. Bukan itu yang mereka maksud. Nah, sehingga wa ad-dahr maknanya ana khaliqud dahar atau ana musarrifud dahar. Saya yang menciptakan dahar atau saya yang mengatur dahar. Dari mana? Lafaz setelahnya. Uqallibul laila wan nahar. Aku bolak-balikkan silih gantikan siang dan juga malam. Tidak mungkin zat yang membolak-balik dia juga yang dibolak-balik. Tidak memungkinkan yang membolak-balik dia juga yang dibolak-balik. Sehingga barakallahu fikum, para ulama menyebutkan ad-dahr di sini bukan nama Allah tabaraka wa taala. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله القاعدة الثالثة. Kaidah yang ketiga. Setelah beliau menyebutkan kaidah yang kedua bahwasanya nama Allah semuanya adalah nama sekaligus
sifat. Maka beliau masuk pada pembahasan berikutnya, asmaullahi ta'ala in dallat ala wasfin muta'addin tadammanat salasata umurin. Nama-nama Allah Ta'ala apabila nama itu mengandung sifat yang apabila nama tersebut menunjukkan sifat muta'addin. Apa itu sifat muta'addin? Sifat yang membutuhkan objek. Di sana barakallahu fikum sifat terbagi dua. Sifat muta'addin wa ghairu muta'addin. Apa yang dimaksud muta'addin? Muta'addin yang membutuhkan sesuatu. Ghairu muta'addin yang tidak membutuhkan objek. Contoh barakallahu fikum sifat melihat. Melihat membutuhkan objek. Apa objeknya? Yang dilihat. Jelas? Sifat mengasihi. Sifat ini membutuhkan objek. Apa itu? Makhluk yang dikasihi. Sifat pengampun. Allah Maha Pengampun. Sifat ini membutuhkan objek. Siapa itu? Sosok yang butuh diampuni. Manusia yang bersalah. Jelas sifat muta'addin? Ini yang dimaksud dengan sifat muta'addin. Apabila nama tersebut menunjukkan sifat muta'addin, tadammanat salasata umurin, maka terkumpul padanya 3 perkara. Tadammanat mencakup 3 perkara. Ahaduha, yang pertama, thubutu dzalikal ismi lillahi azza wa jal. Penetapan nama itu untuk Allah, bahwa itu adalah namanya, satu. Bahwa itu adalah namanya. Contohnya As-Sami'. As-Sami' nama Allah. Menunjukkan sifat apa? Mendengar. Mendengar barakallahu fikum butuh objek? Iya. Apa itu? Suara yang didengar. Baik. Maka sifat atau nama As-Sami' mengandung 3 makna atau 3 perkara. Perkara yang pertama, isbatu dzalikal ismi lillahi azza wa jalla. Pengisbatan, penetapan nama itu untuk Allah, bahwa Allah As-Sami'. Jelas. As-Sani thubutu sifati allati tadammanaha lillahi azza wa jalla. Menetapkan sifat-sifat yang terkandung dalam nama tersebut untuk Allah azza wa jalla. Contohnya Al-Khaliq, sifat Allah adalah sang pencipta. Kalau Allah sang pencipta, Al-Khaliq, maka Al-Khaliq sang pencipta tentu memiliki sifat pencipta. Bahwasanya Allah mencipta. Ini satu sifat. Di sana ada sifat lain yang terkandung dari kalimat ini, yaitu al-ilm. Karena tentunya tidak akan bisa menciptakan sesuatu kecuali dia mengetahui apa yang mau diciptakan. Gitu. Sehingga semua sifat yang terkandung dari nama ini kita isbatkan. Ini yang kedua. Isbat atau thubutu sifatil lati tadammanaha lillahi azza wa jalla. Mengisbatkan, menetapkan sifat-sifat yang terkandung dari nama tersebut untuk Allah azza wa jalla. As-salis, perkara yang ketiga, thubutu hukmiha wa muqtadaha. Menetapkan hukum dari sifat tersebut dan konsekuensinya. Menetapkan hukum dari sifat itu dan juga keharusan dari sifat itu. Contohnya tadi, kalau kita katakan Allah Al-Khaliq, sang pencipta, maka konsekuensinya hukumnya adalah Allah yang menciptakan segala-galanya. Konsekuensinya barakallahu fikum, keharusannya bahwasanya ada yang diciptakan. Karena kalau Allah sang pencipta, maka tentu ada yang diciptakan. Tidak mungkin dia dikatakan sang pencipta kalau dia tidak menciptakan apa-apa. Jelas? Baik. As-Sami', bahwasanya Allah Maha mendengar. Konsekuensi keharusan dari kalimat As-Sami', Maha mendengar, adalah sifat mendengar. Apa konsekuensinya? Ada sesuatu yang didengar, yaitu
aswat, suara. Baik itu suara yang keras ataukah suara yang lirih, semuanya Allah dengar. Al-Basir, Allah Maha melihat. Maka mengandung dari nama ini 3 perkara. Pertama apa? Itu adalah nama untuk Allah. Kedua apa? Adanya sifat Al-Basir, Al-Basar, melihat, bahwa Allah itu Maha melihat. Yang ketiga, keharusan dari sifat ini adalah ada yang dilihat. Ada yang dilihat. Yaitu segala sesuatu dilihat oleh Allah. Sawa'un minkum man asarra al-qawla wa man jahara bih. Wa man huwa mustakhfin bil-laili wa saribun bin-nahar. Sama saja bagi kalian. Sama saja dari kalian di sisi Allah. Man asarra al-qawla wa man jahara bih. Siapa yang bisik-bisik berbicara dan siapa yang keras-keras bicara, sama di sisi Allah. Yang Allah dengarkan sama. Wa man huwa mustakhfin bil-laili wa saribun bin-nahar. Dan sama saja dari kalian siapa yang sembunyi-sembunyi di malam hari, sudah sembunyi malam lagi. Wa man huwa mustakhfin bil-laili wa saribun bin-nahar. Dan sama saja orang yang nampakkan nongolkan dirinya di siang bolong. Tidak ada bedanya di sisi Allah tabaraka wa taala. Ini keharusan dari sifat tadi. Kalau Allah As-Sami, maka itu adalah namanya. Dan ada sifat mendengar untuk Allah, sebagaimana keharusannya adalah ada yang didengar. Jelas? Al-Basir, itu adalah nama untuk Allah, mengandung sifat basar, melihat, dan konsekuensinya keharusannya adalah ada yang dilihat. Ini yang beliau sebutkan. Walihada istadalla ahlul ilmi ala suqutil haddi an qutta'it tariqi bit-taubati. Oleh karena itulah orang-orang berilmu berdalil, berargumentasi atas jatuhnya hukuman hadd bagi para perampok dengan mereka bertaubat. Apabila barakallahu fikum di sana ada pencuri, di sana barakallahu fikum ada perampok, kemudian mereka bertaubat sebelum mereka ditangkap. Mereka bertobat sebelum mereka barakallahu fikum ditangkap. Maka boleh bagi para penjahat perampok tersebut untuk tidak menyerahkan diri. Boleh bagi mereka untuk tidak menyerahkan diri. Kenapa? Istadallu ala dzalika biqaulihi, dengan tobatnya apabila mereka bertobat. Mereka berdalil dengan ucapan Allah, illal ladzina tabu min qabli an taqdiru alaihim, kecuali orang-orang yang bertaubat sebelum kalian sanggup menangkap mereka. Sebelum kalian berkuasa melaksanakan, menerapkan hukuman kepada mereka. Fa'lamu, kenapa? Ketahuilah annallaha ghafurur rahim, bahwasanya Allah itu zat yang maha pengampun lagi maha mengasihi. Dengan artian barakallahu fikum, kalau Allah telah menutupi dosa dan kejahatanmu itu, cukup kamu bertobat dan tidak perlu untuk memampangkan dirinya bahwa saya telah melakukan ini dan itu. Cukup. Karena Allah Ghafur, Allah Rahim. Apa makna Ghafur? Apa itu Ghafur? Ghafur adalah nama dari nama Allah. Yang kedua di situ apa bisa diambil? Isbat sifat bahwasanya Allah Maha Pengampun. Yang ketiga, menetapkan hukum dari nama sifat tadi. Dan juga konsekuensinya, keharusannya, bahwa kalau Allah Maha Pengampun, maka Allah akan mengampuni siapa yang bertobat kepadanya. Jelas? Maka para ulama berdasarkan ayat dalam Al-Maidah ini menyatakan bahwasanya apabila seseorang dari perampok, karena ayat sebelumnya menyebutkan tentang para perusak di atas muka bumi. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan ay yuqatta'u aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim an tuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfa'u min al-ard dzalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati 'adzabun 'adzim illa alladziina tabu. Sesungguhnya balasan bagi orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasul-Nya, melakukan kerusakan di atas muka bumi, untuk mereka itu dibunuhi
atau barakallahu fikum disalib, atau dipotong kaki tangannya dari arah yang bersilangan, potong tangan kanan, potong tangan kaki kiri, atau sebaliknya, atau diasingkan, dibuang dari tempat tinggalnya. Itulah kehinaan untuk mereka dalam kehidupan dunia dan siksa yang pedih keras baginya di negeri akhirat. Lalu Allah sebutkan sebenarnya illal ladzina tabu, kecuali orang-orang yang bertaubat. Artinya sebelum kalian menangkap orang tersebut, berita tentang keadaan orang tersebut belum sampai kepada para penegak hukum syariat, lalu mereka bertaubat, min qabli an taqdiru alaihim fa'lamu annallaha ghafurur rahim, maka ketahuilah Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihi. Mereka tidak perlu melaporkan diri, cukup dengan bertobat dan tidak mengulangi perbuatannya. Sebagaimana barakallahu fikum seorang yang berzina tidak diketahui bahwa dia berzina, cukup dia bertobat. Cukup dia bertobat, dan hal itu setelah sampai dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu barakallahu fikum untuk dia menyerahkan diri lalu ditegakkan hukuman had kepadanya, apakah dengan dicambuk 100 kali atau dengan dirajam kalau dia sudah menikah. Tidak. Nah, namun barakallahu fikum apakah ditolak apabila dia mengakui hal tersebut? Tidak. Para penegak hukum melaksanakan tugasnya kalau sampai kepada mereka. Dari barakallahu fikum apabila belum sampai kepada para penegak hukum, maka cukup untuk mereka bertobat karena Allah Maha Pengampun. Nah, li'anna muqtada hadainil ismain, dikarenakan keharusan dari dua nama ini, Ghafur dan Rahim, ay yakuna Allah Ta'ala qad ghafara lahum dzunubahum, bahwasanya Allah telah mengampuni dosa-dosa mereka, wa rahimahum, dan Allah telah mengasihi mereka, bi isqatil haddi anhum, dengan menggugurkan hukuman had itu dari mereka. Nah, misal tadi, contoh yang lain, as-sami', apa itu as-sami'? Maha mendengar. Yatadammanu isbat, di sini mengandung apa? Penetapan apa? Yang pertama, nama, bahwasanya Allah as-sami, isman lillahi ta'ala. Yang kedua, isbatus sam'i sifatan lah, menetapkan mendengar sebagai sifat untuk Allah. Yang ketiga, menetapkan hukum dan keharusan dari sifat itu. Wa huwa annahu yasma'u sirra wa najwa, yaitu Allah mendengarkan bisikan dan rahasia. Sesuatu yang dibisikkan dengan lirih ataukah sesuatu yang dirahasiakan. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang Allah Ta'ala katakan, wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir, dan Allah mendengarkan diskusi kalian berdua, perdebatan kalian berdua antara Nabi Muhammad dan juga wanita yang mengeluhkan suaminya di balik ruangan yang tertutup, di mana Aisyah radhiyallahu anha ada di ruangan sebelah tidak mendengarkan apa-apa. Di mana Aisyah radhiyallahu anha, kalau tidak salah nama perempuannya ini Khawlah. Aisyah radhiyallahu anha berada di ruang sebelah tidak dengar apa-apa pada perdebatan atau diskusi Nabi dengan Khawlah ini. Namun barakallahu fikum, Allah mengatakan qad wallahu yasma'u tahawurakum. Sebelumnya pada sami Allahu qaulan lati tujadiluka fi zawjiha. Allah sungguh telah mendengarkan ucapan wanita yang mendebatimu tentang suaminya. Nah, sampai sini jelas? Apa yang kita ambil hari ini? Kaidah yang ketiga, bahwa nama Allah apabila menunjukkan sifat muta'addin, apa artinya muta'addin? Membutuhkan objek, maka mengandung 3 hal. Kita harus menetapkan 3 hal pada nama itu. Yang pertama, menetapkan nama itu untuk Allah. Yang kedua, menetapkan sifat yang terkandung pada nama itu untuk Allah. Yang ketiga, menetapkan adanya hukum dan keharusan dari sifat yang terkandung dari nama itu. Baik. Wa in dallat ala wasfin ghairi muta'addin, adapun apabila nama itu menunjukkan sifat yang tidak membutuhkan objek, mutadammi, baik, tadammanat amraini, maka hanya mengandung, mencakup 2 hal saja.
hanya mencakup dua hal. Ahaduhuma, salah satunya thubutu dzalika ismi lillahi azza wa jalla. Penetapan nama itu untuk Allah, bahwasanya itu adalah nama Allah. Yang kedua, thubutu sifatil lati tabammanaha lillahi azza wa jalla. Menetapkan sifat yang terkandung dari nama tersebut untuk Allah azza wa jalla. Misalu dzalik, contohnya al-hayy. Apa artinya al-hayy? Yang maha hidup. Baik. Yatadamman isbatul hayy isman lillahi azza wa jalla, mengandung penetapan nama al-hayy untuk Allah, sebagai nama untuk Allah. Satu. Yang kedua, isbatul hayati sifatullah, menetapkan bahwasanya kehidupan adalah sifat untuk Allah azza wa jalla. Butuh objek kehidupan? Tidak. Maka hanya kita tetapkan dua. Apabila itu adalah nama yang mengandung makna sifat butuh objek, maka tiga. Apabila itu nama yang tidak mengandung, yang mengandung makna sifat yang tidak butuh objek, maka hanya dua. Jelas? Jelas? Dengan itu selesai kaidah ketiga. Mafhum? Tapi insyaallah.